senang sekali bertemu lagi di podcast KP Pertama Medan Petisa, All About Tax. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang seru seputar informasi perpajakan. Bersama saya Nata, penyuluh dari KP Pertama Medan Petisa. Alotex kali ini akan berkolaborasi dengan podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1, yaitu TKP, Teras Kawan Pajak. Kali ini kita akan membahas mengenai proses bisnis penagihan pajak atau kita sebut probis penagihan pajak. Hari ini saya nggak sendirian loh. Pak Tani suka membajak. Bajak sawah di tengah panas. Perkenalkan, ini jurusita pajak. Ada Bang Krispa dan juga Bang Dimas. Halo. Halo Kak Nata. Oke, gimana nih kabarnya untuk Bang Krispa sendiri? Sehat? Ya, sehat. Tentunya Kak sehat Nata. ya, dan pastinya semangat ya. Pasti semangat. Untuk Bang Dimas gimana? Sehat juga? Dan pastinya semangat ya untuk dong. menyapa kawan pajak yang ada di sana. Halo kan Oke. pajak. Oke nih, boleh langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasan kita hari ini tentunya. Sebelumnya ada sedikit pantun, boleh nih? Boleh. Bilang saya cakep ya Bang? Boleh. Salam sehat tak ternilai, yuk mari segera kita mulai. Di mana cakep ya? Oke, kita akan membahas mengenai proses bisnis penagihan pajak tentunya ya. Sebelumnya kita udah berkenalan nih dengan dua narasumber kita yang tentunya kece-kece dan juga keren-keren. Oke, ini adalah jurusita pajak nih Bang. Kira-kira proses penagihan itu kan ada yang namanya jurusita pajak nih. Mungkin boleh dijelaskan nggak nih Bang? Apa sih jurusita pajak itu? Bang Dimas gimana nih Bang Dimas? Oke, boleh saya jelaskan ya. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Ketentuannya itu diatur di PMK nomor 61 tahun 2023. Penagihan seketika dan juga penagihan sekaligus ya Bang. Pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan juga penyanderaan. Inilah yang menjadi tugas dari jurusita pajak ya Bang ya. Kira-kira gimana tuh Bang Krispa, benar nggak? Ya, benar sekali Kak Nata. Dan yang ditagih adalah utang pajak yang terdiri dari pokok dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Ya, utang pajak itu dapat saya tambahkan, dapat diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Namun jika utang pajak tidak dibayar setelah lewat jatuh tempo pelunasan, maka akan dilakukan serangkaian tindakan penagihan pajak. Oke, gitu ya Bang Dimas dan Bang Krispa. Jadi yang menjadi dasar penagihan adalah utang pajak yang belum dilunasi setelah lewat jatuh tempo pelunasan. Kira-kira nih Bang Dimas, berapa lama jatuh temponya? Oke, jatuh temponya itu 1 bulan. Setelah itu penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran setelah lewat 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran utang pajak tersebut dalam hal wajib pajak tidak melunasi utang pajak. Jadi jatuh temponya itu sejak, bukan setelah. Oke Bang Dimas, kira-kira nih bagaimana jika utang pajak tersebut disetujui dapat diangsur ataupun ditunda pembayarannya? Bang Krispa gimana nih Bang? Ya, jadi untuk wajib pajak yang sudah disetujui untuk diangsur atau ditunda pembayarannya, surat teguran itu tidak kita terbitkan lagi terhadap wajib pajak tersebut yang telah mendapatkan persetujuan itu. Gitu kan? Oke, kira-kira nih apalagi yang dilakukan setelah surat teguran Bang Krispa? Apabila setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak tanggal surat teguran disampaikan, penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajaknya itu Kak Nata. Di sini kita akan mengenal istilah penanggung pajak. Penanggung pajak itu adalah orang yang bertanggung jawab atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke nih Bang Krispa, tadi juga disebutkan ya adanya penagihan seketika dan juga adanya penagihan sekaligus. Kira-kira Bang Dimas seperti apa ya itu? Oke, jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan dan seketika dan sekaligus. Dalam hal yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimilikinya atau dikuasai untuk mengecilkan atau menghentikan kegiatan usaha
atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa badan usaha akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindah tangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, badan akan dibubarkan oleh negara. Yang kelima, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau yang terakhir, terdapat tanda-tanda kepailitan. Ya, jadi Kak Nata, saya tambahkan sedikit, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus tersebut diterbitkan yang pertama dalam kondisi sebelum jatuh tempo dari tanggal pembayaran, yang kedua tanpa didahului oleh surat teguran, dan yang ketiga sebelum jangka waktu 21 hari sejak surat teguran disampaikan, yang keempat sebelum penerbitan surat paksa. Nah, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus itu isinya memuat yang pertama ada nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak, yang kedua besarnya utang pajak, yang ketiga perintah untuk membayar, dan yang keempat saat pelunasan utang pajak tersebut. Gitu kan. Oke, Bang Krispa dan Bang Dimas, berarti itu merupakan penagihan seketika dan juga penagihan sekaligus ya. Untuk melanjutkan proses surat teguran tadi, kira-kira nih Bang Dimas, ada nggak proses selanjutnya? Oke, selanjutnya apabila setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak tanggal surat teguran disampaikan, penanggung pajak belum melunasi utang pajak, maka surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. Namun dalam hal penanggung pajak telah diterbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak, surat paksa dapat diterbitkan tanpa didahului surat teguran. Nah, pemberitahuan surat paksa tersebut dituangkan dalam berita acara pemberitahuan surat paksa Kanata yang nantinya akan ditandatangani oleh jurusita pajak dan yang pihak yang menerima dari surat paksa tersebut gitu. Nah, berita acara pemberitahuan surat paksa itu sendiri memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima surat paksa tersebut, dan tempat pemberitahuan surat paksa tersebut dilaksanakan. Ya, dapat saya tambahkan lagi, dalam pelaksanaan pemberitahuan surat paksa, kadang-kadang kan kita menemui kendala nih, misalnya surat pemberitahuan tidak dapat dilaksanakan, maka surat paksa disampaikan kepada aparat pemerintah setempat, sekurang-kurangnya setingkat sekretaris desa atau sekretaris kelurahan. Dalam hal penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan surat paksa pada papan pengumuman di kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau cara lain dengan mengumumkan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau situs lain yang ditunjuk oleh DJP. Dalam hal pihak-pihak yang dapat menerima surat paksa ini menolak untuk menerima surat paksa, jurusita pajak menyampaikan surat paksa dengan meninggalkan surat paksa tanpa ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak menolak untuk menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan. Oke Bang Dimas, jadi setelah surat teguran, proses selanjutnya adalah surat paksa ya Bang? Oke, surat paksa ini diterbitkan setelah lewat waktu 21 hari sejak tanggal surat tersebut disampaikan. Lalu setelah surat paksa, si penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajaknya nih. Kira-kira apalagi nih Bang proses selanjutnya? Nah, selanjutnya apabila setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan, penanggung pajak belum juga melunasi utang pajak tersebut, maka pejabat akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan jurusita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak. Ya, apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, penanggung pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan yang akan dilelang. Selanjutnya, apabila setelah waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, penanggung pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang negara. Nah, apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan terhadap barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang, itu ada barang-barang seperti uang kas, uang tabungan, deposito, dan lain-lain. Nah, penanggung pajak juga belum melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak, pejabat segera menggunakan, menjual, dan atau memindah bukukan barang sitaan tersebut kan Nata.
Oke Bang Krispa, jadi seperti itulah alur pelaksanaan penagihan yang dimulai dari dasar penagihan pajak, yaitu utang pajak yang lewat jatuh tempo belum dilunasi, kemudian 7 hari setelah jatuh tempo akan diterbitkan surat teguran, 21 hari setelahnya akan diterbitkan surat paksa. Dalam waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa disampaikan, utang pajak belum juga dilunasi, maka akan dilakukan penyitaan ya Bang. Setelahnya akan dilakukan pengumuman lelang dan penjualan barang sitaan yang jangka waktunya masing-masing adalah 14 hari ya Bang Krispa. Ya benar Kak Nata, jadi masih ada 2 proses lagi, yaitu pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Ya, jadi seperti inilah garis besar alur pelaksanaan penagihan pajak. Mengingat pelaksanaan penagihan ini cukup luas seperti yang diatur dalam PMK 61 tahun 2023. Namun yang disampaikan ini udah merupakan garis besar alur proses penagihan pajak ya. Burung jalak terbang tinggi, cukup sekian progis penagihan pajak kita kali ini. Terima kasih untuk Bang Krispa dan juga Bang Dimas, jurusita dari KP Pertama Medan Petisa. Terima kasih Bang. Terima kasih. Jangan bosan-bosan dan jangan segan-segan lagi untuk mampir di podcast KP Pertama Medan Petisa Bang. Awal teks. Kalau ditanya alo teks, alo buat teks, alo teks. Oke, terima kasih untuk kawan pajak semua. Jangan lupa untuk segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP karena administrasi perpajakan mulai 1 Juli 2024 sudah menggunakan NIK. Dan pastinya jangan lupa untuk mempersiapkan pelaporan SPT tahunan kawan pajak semua karena pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu dari Januari sampai Maret dan untuk wajib pajak badan dari Januari hingga April. Dan ikuti perkembangan perpajakan terkini dengan memfollow akun media sosial Direktorat Jenderal Pajak di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memfollow akun media sosial KP Pertama Medan Petisa di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun media sosial Kanwil DJP Sumatera Utara 1 di bawah ini. Pak Tani senang berlari, pergi berlari tak pernah kembali. Saya Nata pamit undur diri, sampai bertemu kembali. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali. Dadah.